Seandainya seseorang menangis untuk umat, doa menangis untuk umat, satu orang yang nangis mendoakan umat, maka Allah akan merahmati seluruh umat di seluruh dunia berkat tangisannya satu orang. Berkat tangisan satu orang. Kemaksiatan yang kita lakukan, pelanggaran yang kita lakukan. Ya, di sini orang buka-bukaan aurat, di sini orang melakukan kejahatan, di sini orang narkoba, di sini orang telat subuh, di sini orang nggak sembahyang. Buat Allah buminya Allah itu sama aja. Wah, negeri kita negeri kaya, minyaknya kita paling bagus, gasnya kita paling baik. Begitu hasil pangannya kita luar biasa, kita punya beras, kita punya emas, kita punya perak, kita punya batu bara, kita punya gas, punya minyak, punya segala-galanya. Masya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau memboikot, ya silakan. Kita saudara kita di belahan bumi, mau itu di Palestina ataupun di tempat yang lain, banyak negeri-negeri dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, dan jangan dikira bahwasanya musibah yang menimpa mereka itu nggak ada andilnya kita di situ. Jangan dikira kalau kita nggak punya andil di dalam musibah yang menimpa mereka. Kadang kejahatan yang dilakukan di barat, itu imbasnya musibah turunnya di timur. Kemaksiatan yang kita lakukan, pelanggaran yang kita lakukan. Ya, di sini orang buka-bukaan aurat, di sini orang melakukan kejahatan, di sini orang narkoba, di sini orang telat subuh, di sini orang nggak sembahyang. Buat Allah buminya Allah itu sama aja. Gitu, musibahnya bisa turun di sini atau turun di tempat lain. Waliyadzubillah min dzalik. Kita nggak tahu gara-gara kita nggak sembahyang, gara-gara anak kita telat subuh, turun 2, 3 atau 10 bom di tempat tersebut. Gara-gara kejahatan yang kita lakukan. Jangan sampai kita punya andil di dalam turunnya musibah tersebut. Jadilah kita turut andil dalam turunnya rahmat Allah Ta'ala di negeri-negeri tersebut. Sesungguhnya itu sampai disebutkan bahwasanya orang yang membaca istighfar, yang beristighfar, itu setiap hari 25 kali. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Dalam riwayat 27 kali. Dalam riwayat yang lain membaca astaghfirullahalladzi la ilaha illahu arrahmanir rahim al-hayyul qayyum ladzi la yamut wa atubu ilaihi rabbighfirli. Pagi hari 27, sore 27, maka dia menjadi penyebab turunnya rahmat Allah dan pertolongan Allah dan rizkinya Allah kepada penghuni bumi. Subhanallah. Lau baka bakin fil ummah, jangankan zikir, hatta tangisan air mata. Lau baka bakin fil ummah la rahimahallah. Seandainya seseorang menangis untuk umat, doa menangis untuk umat, satu orang yang nangis mendoakan umat, maka Allah akan merahmati seluruh umat di seluruh dunia berkat tangisannya satu orang. Berkat tangisan satu orang. Kita berharap pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi apakah kita layak ditolong? Allah mampu menolong, Allah bisa menolong. Tapi pertanyaannya, kita layak gak ditolong? Jangan-jangan keberadaan kita di umat menjadi penyebab Allah nggak mau nolongin umat. Jangan sampai itu yang terjadi. Ada sebagian aulia wa salihin mengatakan, ya Rabb, kalau saya menjadi penyebab turunnya musibah kepada umat ini, ambil saya aja deh, matiin saya deh, saya nggak mau jadi penyebab turunnya musibah kepada umat ini. Ba'dhum kalau ngelihat awan gelap gulita, hujan belum turun, maka dia menangis, dia gelisah, begitu sambil berkata, Allahumma la tubli, Allahumma la tubli, ya Allah jangan timpakan bala, jangan timpakan musibah gara-gara dosanya saya. Sampai turun hujan air, alhamdulillah yang turun air bukan batu. Takutnya turunnya batu gara-gara dosanya saya. Hada wasful awliya wassalihin. Demikianlah sifat mereka radhiyallahu anhum wa ardhahum, individu yang semacam ini penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa pernah kaumnya itu Bani Israel dilanda musim kemarau yang panjang sampai mereka memakan bangkai. Yang mereka makan bangkai. Akhirnya Nabi Musa doa minta kepada Allah Taala, kumpulkan masa, minta hujan kepada Allah Taala, tapi belum dikabulkan. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai Nabi Musa kalimullah berkata kepada Allah, ya Rabb, apa kesalahan kami? Sampai kami berkali-kali berdoa, minta diberikan solusi, minta ditolong, diturunkan hujan, nggak turun-turun, apa penyebabnya? Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, bagaimana mau saya tolong, mau saya turunkan hujan? Wa fikum, di antara kalian ada satu orang, namam, satu orang yang tukang namimah. Tahu namam? Yang gul kalam al-ghair, bigas dan iftitan. Bawa omongan satu kelompok kepada kelompok lain untuk mengadu domba mereka, saling berselisih. Namimah, ada sahib namimah di antara umat ini. Ada satu orang di kaummu yang tukang namimah, bagaimana saya mau tolong? Kata Allah Ta'ala. Maka Nabi Musa bilang, sebutin siapa orangnya? Biar saya usir, saya keluarkan dari Bani Israel. Dia bilang, saya melarang namimah. Terus saya mau melakukan namimah, saya mau ngadukan tuh orang kepada engkau. Idzan madza asna? Kalau begitu apa yang saya lakukan? Maka Nabi Musa berpikir, ya sudah, dikumpulkan Bani Israel, dijelaskan, ini musibah yang datang menimpa kita dari Allah Ta'ala. Dan Allah nggak nolongin kita gara-gara ada satu orang di antara kita tukang namimah, provokator, tukang adu domba. Bawa omongan untuk orang berpecah belah, kelompok berpecah belah, 2 individu berpecah belah. Atau suami istri berpecah belah gara-gara omongan orang. Namimah. Nabi Musa kumpulkan umatnya, dia bilang, nih kita nggak turun solusi gara-gara ada satu orang tukang provokasi. Maka solusinya satu, semuanya taubat, saya nggak bilang siapa, semuanya taubat, istighfar kepada Allah, terus baru kita minta hujan. Semuanya taubat, istighfar, baru mereka taubat, langsung turun hujan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gara-gara satu orang, dalam hadis, inna rahmah la tanzil ala qaum wa fihim qati'. Rahmat Allah nggak turun kepada sekelompok kaum, di situ ada satu orang tukang mutuskan silaturahmi. Qati' rahim mal'un wa in mata fi jawfil Ka'bah. Yang mutusin silaturahmi dilaknat oleh Allah walaupun matinya di dalam Ka'bah. Kita udah nggak bisa menjadi penyebab turunnya rahmat bagi umat, jangan kita menjadi penyebab turunnya azab, musibah atau rahmat gak turun gara-gara kita. Waliyadzubillah min dzalik. Ada zakar Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, itu beliau cerita, ya,
Ketika ada beberapa orang, dia menyampaikan berita dakwah, alhamdulillah, yang masuk Islam di tangan kita sekian, yang beriman sekian, yang masuk Islam sekian, begitu orang-orang makin banyak, makin ini segala macam. Terus satu orang berbicara, ya, kalau saya yang saya pikirkan bukan yang masuk Islam di tangan saya, tapi berapa orang yang nggak jadi masuk Islam gara-gara saya. Itu masalahnya kita. Berapa orang gara-gara ngelihat kita, oh nggak jadi masuk Islam deh, nggak jadi masuk Islam deh, gara-gara ngelihat omongannya, gara-gara ngelihat akhlaknya, gara-gara ngelihat sifatnya, gara-gara ngelihat kelakuannya. Begini Islam, nggak jadi masuk Islam. Jangan sampai kita menjadi penyebab orang mundur dari Islam gara-gara kelakuan kita. Jadilah kita orang yang mencerminkan Nabi Muhammad. Ada din, agama ini, walaupun kita diem, nggak ngapa-ngapain, walaupun asal kita menjalankan Islam dengan benar, itu adalah magnet yang kuat menarik umat untuk cinta kepada Islam. Tapi masalahnya, atau kita nggak dakwah, ya nggak dakwah, tapi jalanin Islam dengan benar, jalanin adab Nabi Muhammad dengan benar, itu udah magnet yang paling kuat. Tapi hatta itu pun nggak dilakukan. Berpakaian kayak pakaiannya orang kafir, berucap kayak ucapannya orang kafir, semangatnya kayak semangatnya orang kafir, yang diidolakan ya orang-orang kafir, yang seumur hidup yang nggak pernah sujud sekalipun kepada Allah Ta'ala, dan jenis yang sama yang lemparin bom buat saudara kita. Dan itu yang kita idolakan. Dan jangan-jangan bomnya itu gara-gara penyebabnya kita. Kita yang membuat mereka ghurur. Man asyaddu minna quwwah. Orang Islam aja ngikutin kita. Orang Islam mengidolakan kita. Lihat follower kita berapa juta muslimin yang jadi followernya kita. Dan orang yang sama juga, gitu, yang pro penindasan, pro penjajahan, pro kejahatan, wal iyadzubillah min dzalik. Dan besok mereka akan menyesal. Orang-orang yang macam begini bakalan menyesal. Allah Ta'ala berfirman, yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Ya yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Mereka bakalan menyesal. Orang zalim menggigit tangannya sampai putus jarinya besok hari kiamat. Tangannya sampai putus hari kiamat. Mereka berkata, andaikan aku menempuh jalan bersama Nabi Muhammad, ngikutin Nabi Muhammad, ngikutin teladan, metode, cara, ucapan, pakaian, apa yang disukai oleh Nabi Muhammad. Andaikan aku nggak ngikutin fulan, nggak meneladani fulan, wal iyadzubillah min dzalik. Ya Rabb, kalau ada orang yang mau menyelamatkan saudara-saudara kita di sana, ayo selamatkan diri kita dari peneladanan terhadap musuh-musuh Allah. Dari kecintaan kepada mereka, dari kecondongan kepada mereka. Wallah, mereka nggak ngajarin kebaikan sedikit pun juga. Kalaupun ada kebaikan sumbernya dari Nabi Muhammad. Fama min khuluqin fil bariyati mahmudillah wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Nggak ada hal yang baik melainkan pasti sumbernya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bantu saudara kita dengan istiqamahnya kita. Memboikot ya khair. Mau boikot biskuitnya mereka, mau boikot rotinya mereka, mau boikot shamponya mereka, ya biasanya sih seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, toto rambut udah mulai rontok, mesti balik lagi ke situ ujung-ujungnya. Mau boikot ya silakan. Zain, bagus. Kita harus punya kemandirian. Mandiri pangan, mandiri dalam kebutuhan kita, silahkan. Gak harus kemana-mana. Hatta ratusan tahun yang lalu, itu Al-Maghrabi, dalam rihlahnya dia menulis, waktu datang ke Hadramaut, dia bertanya, di sini dari mana hasil yang mereka dapat? Kebutuhan mereka cukupi dari mana? Dia bilang kita nggak impor apapun. Impornya kita cuma 2. Kita impor kopi dari luar, itu doang kopi yang kita pakai buat di majelis-majelis. Ya. Sama impor jarum untuk membuat pakaian. Kita belum bisa bikin jarum. Sama satu lagi impornya kita tahu apa? Ismid, celak mata. Untuk sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doang. Lainnya kita cukupi keperluan dari negeri kita sendiri. Kemandirian pangan, kemandirian kebutuhan pokok, silakan. Syekh yang bagus, sesuatu yang indah, sesuatu yang dianjurkan. Bismillah. Alhamdulillah. Dan Allah Ta'ala menciptakan bumi, kampung, pedesaan, setiap negeri qaddara fiha aqwataha. Masing-masing udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, udah punya bagian dari rezekinya sendiri. Ditentukan. Negeri kita negeri kaya. Minyaknya kita paling bagus, gasnya kita paling baik. Begitu hasil pangannya kita luar biasa. Kita punya beras, kita punya emas, kita punya perak, kita punya batu bara, kita punya gas, punya minyak, punya segala-galanya. Masya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau memboikot ya silakan. Boleh-boleh aja, tapi yang lebih penting 1000 kali lebih penting dari itu semua, boikot perangai orang-orang kafir. Boikot modenya mereka, fashionnya mereka. Boikot ucapannya mereka. Boikot cara mereka berpikir, yang mereka berupaya meracuni cara berpikir tersebut kepada anak-anak dan keluarga kita. Boikot itu semuanya. Kita boikot mereka, ujung-ujungnya anak gadis kita pakaian rok pendek lagi, ketemu sama yang bukan muhrimnya lagi, chat sama laki-laki yang bukan muhrimnya. Kalau dulu anak gak usah keluar dari rumah, udah selesai, selamat. Sekarang walaupun gak keluar dari rumah, serigalanya ada di kantong mereka, ada di handphone mereka. Gara-gara dari situ perselingkuhan terjadi, pelacuran terjadi, transaksi narkoba terjadi, perzinaan terjadi, buka-bukaan aurat terjadi. Waliyadzubillah min dzalik. Kalau kita sadar dari ini semuanya, maka Allah Ta'ala bakal selamatkan kita. Sebab penjajahan terhadap tanah muslimin tidak terjadi, melainkan setelah sebelumnya mereka berhasil menjajah jiwanya kita, menjajah akhlaknya kita, menjajah bumi sanubari kita. Yang harusnya itu sanubari, tempatnya Allah, tempatnya iman, tempatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu dijajah, ditempati oleh mereka. Sehingga mahabbatul kufar yang bercokol di dalam hati kita. Luntur kecintaan kepada Allah, kepada Rasul, kepada para aulia wa salihin. Setelah mereka berhasil menjajah jiwanya kaum muslimin, nyebarkan perzinaan, nyebarkan pelacuran, nyebarkan minum-minuman keras, nyebarkan buka-bukaan aurat, tabaruj, mereka sebarkan dari zaman dulu, mereka menyebarkan tabaruj. Ingin muslimin buka-bukaan aurat dari zaman dulu. Itu yang mereka lakukan. Ketika itu berhasil mereka lakukan, provokasi dan provokator disebarkan kemana-mana, barulah mereka berhasil menduduki tempat ataupun tanah kaum muslimin. Kita baru sadar, begitu dunia kita direbut, begitu tanah kita diambil, begitu rumah kita dihancurkan, baru kita sadar. Selama ini ribuan tahun kemana? Kemana? Hati kita dijajah, akhlak kita dijajah, moral kita dijajah, kemana kita selama ini? Baru ketika dunia kita diganggu, baru kita sadar, baru kita berasa. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyadarkan umat, insya Allah.